Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada saya Muhammad Zamzami dan Alfitus Samsudin akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah pengelolaan kelas dosen pengampu yaitu Bu Nailatul Khairiyah. Semoga Allah memberi beliau kesehatan dan umur yang panjang serta sehat walafiat. Amin. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan kelas. Sebagai tugas UAS dari mata kuliah tersebut, maka kita akan mempresentasikan secara singkat, padat dan jelas dari apa yang telah kita pelajari dalam mata kuliah tersebut. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini kita akan membahas ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam slide berikut. Yang pertama yaitu tentang pengertian pentingnya pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pengelolaan kelas. Yang ketiga yaitu manfaat pengelolaan kelas yang baik. Yang keempat, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Dan yang kelima, strategi pengelolaan kelas yang efektif. Dari 5 poin ini kita akan jabarkan satu persatu secara singkat saja agar durasi tidak terlalu lama. Baik, langsung saja kita memulai pembahasan ke poin yang pertama. Pengertian pentingnya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar dengan baik dan sesuai dengan tujuan sehingga kurikulum dapat tercapai. Pengertian dari pengelolaan kelas ini itu singkatnya atau intinya usaha kita untuk mengatur proses belajar mengajar agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Meliputi apa saja? Ya, meliputi alat peraga, sarana untuk belajar, tata ruang untuk belajar, situasi, kondisi dalam proses belajar mengajar itu harus kita kelola dengan baik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar tersebut. Tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oh, tentu sekali. Karena apa? Tujuan utamanya seperti itu memang. Untuk lingkungan belajar ini kondusif, tidak kacau. Kemudian yang kedua, menjaga disiplin dan ketertiban. Karena apa? Ketika anak sekolah, otomatis dia tidak hanya belajar tentang ilmu, tapi juga belajar tentang disiplin dan ketertiban. Disiplin waktu, disiplin seragam, tertib aturan, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Tentu karena ketika kelas dikelola dengan baik, siswa ini akan meningkat motivasi untuk belajar dan partisipasi kehadiran siswa tersebut. Tapi kalau tidak dikelola, terserah mau hadir tidak, otomatis siswa makin tidak merasa tidak diperhatikan dan menjadi semakin malas. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan proses pembelajaran. Karena dengan adanya pengelolaan kelas, proses pembelajaran ini tidak kacau, tidak ngawur. Sehingga yang disampaikan guru ini dapat disampaikan secara optimal. Karena apa? Adanya dukungan dari semua pihak. Muridnya, sarananya, sekolahnya, gurunya sendiri.
Kemudian yang kelima, membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Bayangkan kalau kelas tidak dikelola dengan baik, gimana nanti ketika seorang guru tidak mengetahui karakter, tidak mengetahui latar belakang siswa, otomatis dia kesulitan untuk mengelola kelasnya. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui apa yang menjadi dasar anak ini. Kita tidak bisa masuk dalam hatinya, tidak bisa menguasai situasinya, sehingga sulit untuk memahamkan anak tersebut kepada pelajaran. Kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Bayangkan ketika ada siswa yang dia itu rankingnya rendah atau kesulitan atau IQ-nya rendah, kita paksa untuk pelajaran yang bobotnya tinggi. Bagi anak-anak yang cerdas, tentu tidak masuk, dia tidak akan senang di kelas. Kita harus pandai-pandai untuk mengelola hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketujuh, untuk membantu pengembangan karakter siswa. Pengembangan karakter ini sangat penting. Karena apa? Tujuan mereka disekolahkan selain untuk pintar, juga untuk beradab. Karakternya harus dibangun, harus dibentuk. Kemudian manfaat pengelolaan kelas yang baik. Apa saja manfaatnya ketika tadi kita membahas tentang panjang lebar? Manfaatnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Itu manfaatnya ya. Karena ketika kita sudah mengelola dengan baik, otomatis manfaat yang kita dapat, kelas menjadi lebih kondusif. Kemudian yang kedua, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa. Dari dini sudah dilatih untuk disiplin dan tanggung jawab. Itu belajar di mana? Nanti ketika sudah menjadi guru, kita harus pandai-pandai mengelola kelas supaya siswa ini menjadi disiplin dan tanggung jawab. Kemudian mempermudah guru dalam mengelola pelajaran. Bayangkan ketika kelas tidak dikelola, amburadul semrawut dan tidak karu-karuan, guru akan kesulitan dalam menyampaikan ilmunya. Tapi kalau dikelola dengan baik, manfaatnya nanti guru akan mudah untuk mengelola pembelajaran. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Faktor guru. Faktor penghambat yang datang dari guru dapat berupa hal-hal seperti yang pertama yaitu tipe kepemimpinan guru, yang kedua format belajar mengajar yang monoton, yang ketiga kepribadian guru, yang keempat pengetahuan guru, yang kelima pemahaman guru tentang strategi, yang keenam faktor peserta didik, yang ketujuh faktor keluarga. Kemudian faktor fasilitas. Faktor sosial merupakan penghambat dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, jumlah peserta didik dalam kelas. Yang kedua, besar ruangan kelas. Yang ketiga, ketersediaan alat di dalam kelas tersebut. Kemudian strategi pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama yaitu menyusun aturan dan konsekuensi yang jelas. Aturan harus dijelaskan sejak awal dan ditegakkan secara konsisten. Itu sebelum memulai pembelajaran pada awal semester itu harus ada perjanjian atau konsekuensi aturan yang jelas yang dijelaskan sejak awal pada semester awal tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan yang positif, memberikan penghargaan bagi perilaku baik yang meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa menciptakan rasa saling menghormati.
Yang keempat, yaitu menetapkan manajemen waktu yang baik, pembelajaran yang terstruktur, mengurangi waktu terbuang, dan meningkatkan efisiensi. Kemudian kesimpulan, pengelolaan kelas yang baik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif, nyaman, dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.